Shalom keluarga damai, salam jumpa kembali dalam Renungan Samas pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Ya Tuhan, kalau kami ada sampai detik ini, semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami memohon pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Yeremia 17 ayat 7 sebagai dasar perenungan kita pada hari ini. Yeremia 17 ayat 7 berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Keluarga damai yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca ini sangat gamblang, mengatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya andalan kita yang pasti dan dapat menjamin kehidupan kita dalam kondisi apapun. Dialah satu-satu pengharapan kita. Ini adalah satu ayat yang membuat saya bertobat dan mengandalkan Tuhan di saat saya mengalami kondisi yang sangat terpuruk. Saya adalah salah satu orang yang bertobat karena keterpurukan. Mungkin berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Ada yang bertobat karena ikut KKR, ada yang bertobat karena mendengarkan pujian atau khotbah, ada yang bertobat karena melihat kehidupan orang Kristen yang begitu damai, dan ada juga yang bertobat karena bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung dalam mimpi atau penampakan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kapan saya mulai tertarik kepada kekristenan? Saya mulai tertarik mendengarkan cerita Alkitab ketika guru SD saya menceritakan kepahlawanan Daud saat melawan Goliat dengan sangat dramatis. Saya suka membaca cerita-cerita Alkitab yang ada di sekolah. Bahkan saat sekolah di SPG, Sekolah Pendidikan Guru waktu itu yang sudah almarhum, saya sempat ikut katekesasi, walaupun tidak sampai CD, karena ikut anjuran guru agama saya. Bagaimanapun, kalau saya ada di tengah teman-teman, rasanya keren sih kalau saya bilang saya orang Kristen. Jadi hanya sebatas itu, sampai saya merantau ke Surabaya. Nah, kapan saya bertobat? Saya bertobat atau hidup baru sekitar tahun 1988. Saat mau ujian semester 1, saya sudah drop out dari kuliah karena orang tua tidak bisa lagi mengirim wesel atau uang untuk ujian berhubung panen yang gagal. Saya hanya dikirimi 90.000 untuk ongkos kapal pulang ke Sumba. Bersyukur ada orang baik yang memotivasi saya kalau saya harus mengadu nasib di Surabaya. Sudah kepalang basah, mandi sekalian, katanya. Akhirnya saya hidup jadi apapun, asal bisa bertahan hidup. Pembantu, kuli, buruh pabrik, saya jalani sampai kurang lebih setahun. Jika ada uang dari sisa membeli makan, saya akan beli koran Surabaya Post untuk melihat iklan lamaran menjadi guru SD. Saat setahun itulah saya merasa saya tidak bisa lagi mengharapkan siapapun. Karena memang saya sebatang kara di kota Surabaya. Saat itulah saya merasa depan, belakang, kiri, dan kanan saya sudah buntu.
tinggal atas yang tidak buntu. Selama itu saya selalu berdoa sambil menangis pada Tuhan Yesus setiap pagi dan malam. Saya mulai rajin membaca Alkitab, terlibat pelayanan KPR di GKI Pondok Chandra, dan ikut katekisasi sampai saya sidi di sana. Pada tahun 1989 baru saya bisa bekerja sesuai dengan ijazah saya sebagai seorang guru SD di Simpang Dharma Pemai Selatan yang sekarang sudah menjadi gereja besar di perempatan SDPS dekat Indomaret. Saya juga bisa ngelesi door to door sehingga saya bisa kuliah lagi setelah 4 tahun. Cita-cita saya sederhana. Saya ingin menjadi guru di SMP Kristen. Setelah kuliah, cita-cita saya itu terkabul. Bahkan saya harus memilih antara 2 sekolah Kristen pada saat itu. Akhirnya saya pilih sekolah Gloria sampai hari ini. Kemudahan itulah yang membuat saya begitu bersyukur. Saya merasakan Tuhan membimbing kehidupan saya. Tuhan memberkati saya sampai pada detik ini. Karena itu saya mempersembahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya pindah ke SDPS pada tahun 1989 dan saya bergabung menjadi guru sekolah minggu. Pada saat itu KA GKI Damai masih di SD Petra 10. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau saya ingat masa-masa itu, rasanya saya sangat bersyukur. Kadang malu kalau berdoa untuk meminta berkat berupa materi. Doa saya yang sering saya ucapkan adalah bersyukur dan minta hikmat kepada Tuhan agar saya dapat bekerja dan melayani Tuhan seumur hidup saya. Itulah sekilas kesaksian saya, sedikit berbagi mengenai momen pertobatan saya. Semoga menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami tahu dan sadar bahwa tanpa Tuhan, kami semua bukanlah apa-apa atau siapa-siapa. Karena itu kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kami hingga saat ini. Tolonglah setiap kami untuk meresponi panggilan Tuhan untuk bertobat dari cara hidup kami dengan cara dan kehendak Tuhan. Ajar kami mempersembahkan hidup yang sudah Tuhan tebus sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu, selagi kami dapat dan mampu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.